Di Sumbawa itu zaman kerajaan tahun 1825 itu kita sudah punya band jazz di Sumbawa. 1825 Sumbawa itu sudah punya grup musik jazz, namanya Jolly Jazz of Sumbawa. Bayangkan, tahun 1825 Sumbawa itu sudah punya band jazz. Yang dimana kalau kita tarik lagi lebih jauh sejarahnya jazz itu, resminya ya, sejarahnya jazz itu di New Jersey kalau nggak salah itu 1817. 8 tahun setelah jazz pertama kali muncul di Amerika, 1825 pengaruh influence itu sudah sampai ke Sumbawa. Halo Tribuners, kembali lagi di berita komunitas tribunlombok.com bersama saya Wahyu Diantoro. Tribuners, kali ini studio kita lagi dicek sound sama band dari Sumbawa, namanya Pijar Raya. Pijar Raya. Pijar Raya. Ini sudah ada di sebelah kiri saya Wengki, sebelahnya Agam, terus ada Iwan dan Pras. Nah, Tribuners, tadi malam atau kemarin ya, Pijar Raya ini habis manggung yang intim gitu sama penggemarnya di Mataram. Nah, kita coba sih sebenarnya kita kulik dulu ini seperti apa sih band Pijar Raya ini dan bagaimana caranya jadi penggemarnya. Oke. Baik, isi formulir. Gimana nih yang tadi malam? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah aman. Jadi, itu kayak gimana ya semalam tuh kayaknya kita ngerasa eksklusif banget. Jadi alhamdulillah dari malam kita diundang main di acaranya Mataram City Sound sebagai penyelenggara, organizernya. Nama acaranya itu bla 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 at MVP Coffee. Jadi memang konsepnya mereka itu bikin gigs atau mini konser di coffee shop. Jadi supaya terkesan lebih intimate, show-nya lebih intimate. Jadi dari malam kita main di sana dengan beberapa teman-teman musisi dari Lombok ada, dari Bali ada, yang dari Bali itu ada Astera, yang dari Lombok ada Rosen Muller sama Humming Town. Jadi itu tadi malam alhamdulillah lancar. Senang juga bisa bertemu dengan teman-teman di Lombok. Kita jauh-jauh dari Sumbawa. Selama ini Sumbawa ndak hadir kan di dalam peta musik Nusa Tenggara itu Sumbawa sudah terlalu lama vakum. Jadi senang rasanya mainnya bisa. harus sampai ke Lombok gitu ya. Ya itu dia. Berapa lagu sih semalam? Berapa lagu Gam tadi malam kita? 4. Akhirnya eksekusi 4 lagu ya. Ada yang jadi andalannya, nanti kita kupas ya lagu-lagunya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu Pijar Raya ini dan apa sih? Pijar Raya. Band apa Pijar Raya? Kalau namanya Pijar Raya gitu, ada nggak sih maknanya tuh dulu inspirasinya dari mana gitu ketemu nama gitu? Gimana ya, sebenarnya nama Pijar Raya itu kita ngumpul nih, bingung kan nyari nama itu. Waktu itu kita pas ngumpul bilang setiap orang nyetor 2 nama gitu, karena kan bilang idenya supaya nanti kita kurasi lagi gitu loh, jadi dari tiap-tiap personil punya ide nama apa gitu. Nah akhirnya kita came up dengan nama Pijar Raya, yang artinya itu kita mau berusaha jadi apa ya? Pijar itu kan cahaya yang berpijar gitu kan. Nur. Basisnya ya Nur. Ada yang namanya Nur nggak? Ada namanya Nur. Saya namanya Nur. Oh gitu. Nama aslinya Nur. Jadi Pijar itu kita harapkan. Kita harapkan Sumbawa yang sudah terlalu lama redup cahayanya itu bisa ada pijarnya lagi. Nah syukur-syukur jangkauannya itu bisa semesta raya gitu ya. Harapannya sih bisa semesta raya jangkauannya. Yang itu akhirnya kemudian kita hadir dengan nama, kayaknya Pijar Raya cocok deh dengan misi dan visinya band kita berdiri segaya kayak caleg aja, kayak cagup aja visi misi. Paling dah harapannya kita itu pengen Sumbawa berpijar lagi, syukur-syukurnya bisa dikenalnya ndak cuma di skala
skala lokal tapi juga di skala nasional. Sebenarnya ada belakangnya itu Mas Wahyu. Pijaraya itu ada Pijaraya 1989 namanya. Nah, kenapa kita taruh 1989? Awalnya itu memang cuma Pijaraya aja kan. Awalnya cuma Pijaraya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kayaknya perlu ada tambahan deh yang membuat dia ada touch atau terdengar sedikit modern gitu. Kalau Pijaraya ini kan memang terdengar jadul ya. Karena memang sesuai juga dengan konsep atau genre band kita. Pijaraya itu kayak nama penerbitan atau nama toko gitu kan. Supaya tidak terlalu terasosiasi dengan nama-nama seperti itu. Akhirnya salah satu personil kita, kebetulan dia tidak bisa hadir saat ini, dia bilang gimana kalau kita nambahin tahun di belakangnya 1989 gitu. Ya. Itu tahun lahir atau apa ya? Nah, kenapa 1989 ini? Sebenarnya karena influence musik kita itu kan di era-era akhir 80-an dan 90-an awal. Nah, jadi rasa-rasanya tahun 89 ini mewakili 80-an sekaligus awal 90-an. Jadi pas di antara 80-an akhir dengan memasuki 90. Itu alasan pertamanya. Ada alasan keduanya. Alasan keduanya kebetulan personil yang paling tua kelahiran 1989. Secara general juga kita rata-rata kelahiran tahun segitu. Apa hitungannya milenial kita nih ya? Iya, hitungannya masih milenial. Masih milenial ya? Masih milenial. Jadi itu yang akhirnya ya kita keluar dengan nama Pijaraya 1989 itu. Itu ya mulia sekali ya, apa jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Iya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya kita pas banget kan bulan Maulid ini. Betul. Muhammad gitu kan. Betul. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Oh ya. Tadi namanya jadi dari diskusi bersama gitu ya. Nah, betul. itu dari namanya, terus genrenya nih. Genre apa ya kita? Kalau mendefinisikan Pijaraya itu gimana Mas Pras? sebagai band. Kita mungkin lebih mana ya Mas Pras? Genrenya Untuk genrenya. Bang Pras. Genrenya apa Mas Pras kalau kayak kita itu? genre jadul mungkin. Jadul. Kalau genre ini kan sebenarnya juga luas ya Mas Wahyu. Hari ini kita sudah sulit untuk mengidentifikasi secara rigid gitu loh. Genre musik sekarang itu apa, sekarang sudah sangat luas kan. Kalau dulu mungkin kita cuma kenalnya pop, rock, terus jazz, blues yang dasar lah. Hari ini kan sudah banyak arsiran antar tiap genre itu. Jadi ada arsiran itu yang akhirnya membuat hari ini genre jadi banyak sekali. Jadi kalaupun harus kita definisikan genre musik kita mungkin lebih ke city pop kali ya. City popnya ada, terus groove-nya ada. Retronya ada gitu loh. Jadi memang apa ya, dia kombinasi dari beberapa genre, cuman memang yang dekat itu ya dengan ya touch jazznya ada, terus touch popnya juga ada, city popnya ada. Itu yang membuat akhirnya kita udah kayaknya ini pas deh dengan musik band Pijaraya ini gitu. Nah, tadi kan namanya. Nah, ini bandnya nih terbentuknya ini karena apa gitu? Atau memang ya dari ngumpul-ngumpul kah, atau misalnya sering jamming bareng atau gimana gitu? Sampai akhirnya jadiin band aja lah gitu. Siapa mau cerita? Agam cerita Agam. Mungkin Agam bisa Gimana ceritanya band ini berdiri Gam? Mungkin Agam bisa Atau kebetulan bangun Cerita tidur aja. gitu kan? Cerita aja. mungkin Agam bisa tambahin kan. Jadi kapan ya mungkin sekitar tahun lalu masih ya? Enggak sih, tahun ini. Tahun lalu mungkin yang cerita awal. Oh iya benar. Nah, awalnya kan saya pengen solo. Solo, jadi pengen solo, nyanyi sambil main gitu kan, terus coba produksi. Akhirnya take vokal awal nih. Beberapa kali take suaranya nggak masuk sih. Gitu. Akhirnya menyerah saya. Gitu Mas. Terus bagaimana caranya supaya bisa terbentuk tetap band yang saya mau gitu. Di Anda sengaja dah ketemu sama waktu itu kan sebenarnya dia yang kenal sih, ada namanya salah satu keyboardis kita, personil kita, cuman dia hari ini nggak bisa hadir karena lagi sakit. Jadi Agam itu ketemunya dengan Ardian yang main keyboard. Jadi ada dua personil kita yang nggak bisa datang hari ini, namanya Adit yang drum sama Ardian di keys. Nah Agam ini awalnya ketemunya sama Ardian karena memang Ardian juga
dia profilnya itu lama di Lombok. Si Ardian ini lama main di Gili, terus memang biasa memproduksi musik, komposer juga gitu loh. Nah, Agam nemuin si Ardian gitu loh. Mau coba bikin project. Nah, rupa-rupanya seperti yang Agam cerita tadi itu kayaknya. Nah, Agam ini akhirnya mengenalkan Ardian kepada saya. Nah, itu perkenalan itu terjadi bulan berapa ya, Gam ya? Bulan tahun ini pokoknya, bulan April apa ya kalau nggak salah ya. Bulan lalu ya. Bulan April tahun ini saya baru kenal sama namanya Mas Ardian itu. Dikenalkan sama Agam. Kenalannya juga nggak sengaja karena kita lagi nonton, saya lagi duduk di coffee shop, terus ada bandnya Ardian manggung ngisi live music di coffee shop itu, terus ketemu Agam, akhirnya dikenalkan lah di situ. Ngobrol-ngobrol. Wah, ternyata cocok genrenya, selera musiknya, yang didengerin juga banyak sama gitu. Lalu cerita-cerita, yuk ngeband kayaknya asik nih. Jadilah nih barang. Betul, jadilah ini barang kan. Terus ketemu Iwan sama Pras. Nah, ini yang unik nih Mas. Ini uniknya ini begini. Jadi setelah Agam kenalkan saya sama Ardian, kita ngobrol-ngobrol, kita mulai ngumpulin kan akhirnya siapa ya yang ngisi drum. Jadi formasi awalnya itu ya baru Ardian, saya, Agam. Apa itu berarti masih vokalis? Iya, masih vokal, sama gitar. Agam main gitar, Ardian keyboard, ngobrol-ngobrol lah. Kira-kira siapa yang kita ajak ya? Terus milih kan, kita mulai nyari-nyari nih. Akhirnya Ardian kita ngajak lah drummer, ada teman si Adit itu yang nggak bisa datang. Setelah Adit, terus ke ini kita ketemu basis ini. Kita lumayan kesulitan nyari basis waktu itu. Lumayan kesulitan nyari basis. Dia baru hijrah dari Lombok. Betul. Ya? Coba ceritain Mas Iwan gimana sih? Lombok. Gimana ketemunya tuh? Sebenarnya nggak sengaja ketemunya sama teman-teman kan. Sebenarnya circle kita ini masing-masing. Kebetulan saya baru balik dari Sebelumnya udah kenal tapi? Sebelumnya udah kenal. Gitu. Akhirnya lo tuh kelas dari teman, kita bikin project aja dah. Kebetulan saya baru nyampe Sumbawa kan. Baru pulang dari Gili Trawangan. Kebetulan saya reguler sana. Reguler di Gili. Akhirnya begitu saya hijrah ke Sumbawa. Nggak sengaja ketemu sama teman-teman, akhirnya kenapa ndak kita mau buat proyekan aja dah. Kita sentuh untuk musik yang lebih beda lagi. Maksud untuk secara identitas kita dari band tuh dari Sumbawa. Ya udah kita lemparnya, tapi kita bergeraknya IO-nya kita di Lombok aja gitu. Mumpung relasi mungkin Mas Iwan mungkin sudah banyak. Jadi Mas Ardian, Agam juga. Berarti waktu itu udah ketemu Iwan, berarti bassnya udah ada, tinggal apa nih yang kurang? Ya, betul. Nah, akhirnya ketemu Pras. Pras, kita geret juga Pras. Gimana Pras cerita pertama gimana? Kalau saya lebih ke diajak main aja sebenarnya. Tapi circle-nya masih Diajak main sama Mas Iwan ke rumahnya itu tadi. Produsernya Mas Ardian. Nggak ada, cuma niat datang main aja. Kebetulan si Pras ya anak rumahan, dia aja nggak pernah keluar rumah, jadi kita tarik aja. Oh gitu. Ini perdana dia keluar rumah kayaknya ini. Tapi kalau ngeband emang sebelumnya apa? Itu pernah? Atau pas ketemu ini ya baru? Paling main musik di rumah aja gitu. Sendiri-sendiri ya. Pas dapat momennya, kita culik dia dari rumah. Oh gitu. Dari rumah Ayo kita dah geret. proyekin. Oh, akhirnya cocok. Kan cocok. Ya, akhirnya serius deh. Oh, berarti officialnya kalau gitu terbentuknya ada tanggalnya nggak? Official itu tanggal 10 Juni 2024. De facto-nya di Yure-nya baru yang 89 oh bukan ya? Bukan. Jadi ya itu pertemuan kita membicarakan namanya fix. Itu di tanggal 10 Juni 2024 itu. Itu udah klop semua nih. Sudah klop semua formasi, udah lengkap ya kan. Akhirnya kita mikirin nama. Jadi ketika kita tetapkan namanya, oh iya udah kita go dengan Pijaraya 1989. Itu juga sekalian kita jadikan sebagai tanggal berdirinya band kita secara ofisial ya. Jadi baru berumur 4 bulan bandnya. Umurnya baru 4 bulan. Tahun ini 10 Juni tahun ini. Ya tunggulah 2 bulan lagi bisa MPASI kalau gitu. Ya kan masih. Tapi umur 4 bulan kayak berasa kayak 4 tahun. Oh gitu. Mungkin yang membuat itu terasa lama karena gini Mas, ada yang unik juga Mas Wahyu. Jadi meskipun umur bandnya baru 4 bulan, kita ini sebenarnya sudah saling kenal puluhan tahun yang lalu. Sudah sangat lama saling kenal. Iya, tapi kenapa nggak sekalian ratusan tahun? Emang umurnya sekarang berapa? Belum tahu. Maksudnya udah kenalnya lama gitu. Ya itu ya, gambarin udah lamanya. Betul. Ya. Bahkan saya, Agam, Iwan nih
satu kampung tetanggaan gitu loh dulunya. Pergi. Betul, jadi saya kuliah di Bogor, Agam kuliahnya di Solo, Mas Iwan di Lombok, udah masing-masing gitu. Tahu-tahu ketemu lagi, ya ini aja gitu. Akhirnya Di kampung lah reuni. Reuninya di kampung. Tapi datangnya dengan ide. Nah, tadi bikin project apa itu? Dia project ini Pijaraya ini. Project itu belum jadi belum ada kebayang ya apa lagunya atau udah ada tadi Agam kan bilang udah ngulik-ngulik kan. Oh iya udah ada materi. Itu udah ada kayak gitu lah. Iya. Udah ada materi berapa tuh Gamong gitu? Saya satu sih dong. Satu itu. Sudah ada materi. Jadi memang sudah ada materi, Nah, kita ngomongin kan yang sudah klop kan, udah lengkap. Nah, akhirnya kan ya bikin lagu dong. Ya. Nah, apa sih yang pertama tuh apa? Lagu apa tuh? Itu dari siapa? Yang apa komposnya, yang kompos liriknya atau yang arrange? Ardian semua. Oh, Ardian Iya, semua. kebetulan Mas Ardian. Kalau dari musik Ardian semua yang kompos. Si Ardian itu orang sakti itu. Tapi memang gitu ya, tadi udah ngambil jalur di yang groove, yang city pop. Iya, karena memang akhirnya genre itu yang bisa merekatkan kita. Oh, Jadi mewakili gitu. kita semua gitu loh. Bahwa ternyata kita Seleranya hampir sama gitu. Itu akhirnya kita udah kita go dengan genre itu. Kebetulan materi-materinya Ardian juga memang nuansanya ya genrenya di situ gitu loh. Jadi seru ketika ketemu si Ardian ketemu saya itu udah cerita bahwa sudah ngobrol, sudah ketemu Agam, sudah nyoba take 1-2 vokal sama Agam, sudah punya materi. Nah setelah itu Ardian datang lagi ke rumah, kita ngobrol-ngobrol lagi, saya datang ke rumah Ardian, dia datang ke rumah saya, kita ngobrol-ngobrol, Ardian memperdengarkan saya beberapa materi lain. Nah ada satu materi yang cuman ada musiknya aja, belum ada liriknya. Jadi ada satu lagu yang saya bikin liriknya, gitu. Ardian yang bikin keroyokan musiknya. gitu ya. Ada keroyokan. Terus secara proses kreatif juga awalnya cuma 2 lagu, tapi setiap ngumpul tuh ada aja jadinya gitu loh. Tiap ngumpul jadi satu lagi, tiap ngumpul jadi satu lagi. Ngumpul Pras punya ide bikin notasi nada ini, oh iya Pras juga punya lagu. Jadi ya bareng-bareng sebenarnya juga. Itu nambah-nambahin ya. Ini kosong bassnya diisi apa gitu, cocoknya itu nambahin Iwan. Terus Mas Pras juga gitu ya, nambahin apa? Ritmenya apa? Ritmenya. Nambahin Pras juga isiannya. bisa main keyboard kan dia. Jadi dia juga bisa bikin lagu Pras. Ada beberapa lagu gitu. yang dia bisa buat itu. Terus kalau influence-nya nih dari band apakah atau artis apa atau penyanyi apa itu yang menginfluence gitulah misalnya. Tahu dari Pras dulu. Pras, influence-nya siapa Pras? Influence-nya banyak sih kayaknya. Cuma kan tadi udah kayak disebutin umumnya tuh dari musik 80-an. Mungkin kayak Chrisye gitu. Gitu. Terus ada mungkin city pop Jepang tahun 80-an. Kalau Iwan nambahin isian bassnya apa influence-nya? Influence memang murni memang dari komposer kita sendiri. Kebetulan juga gini si Mas Ardian yang punya memang ide segala macam untuk dikemas segala macam. Untuk isian beberapa ada kritisi memang dari Ardian untuk lebih detailnya mungkin arahnya genre ini seperti apa dia yang lebih paham. Begitu lagi take bass itu enak jadinya. Cocok ini masuk ini kayak gitu. Di directnya sama Ardian. Di direct. Murni directnya di Ardian. Jadi lebih ringkas, lebih cepat juga kita tuh. Akhirnya satu komando. Udah. Gitu. Kalau dari Agam gimana? Ada nggak influence? Apakah artis kah, band kah apa? Misalnya kalau lagi bantu-bantu ngisi ada. Wow. Ada kayaknya. Siapa referensi musiknya gitu? Kalau untuk ini ya paling sama kayak Pras city pop juga. Chrisye kayak gitu. Terus Nosale juga ya Pras ya. Oh iya, Nosale ya, Nosale. Nah, kita juga denger Nosale bener-bener. Nosale sore ya. Ya itu. Mungkin gimana Mas masukin untuk vokalnya? Ada Kalau saya referensi memang apakah? karena dari kecil sama bapak udah dicekokin lagu-lagu standar. Jadi lagu-lagu barat jadul itu yang evergreen love song gitu loh. Jadi ya. benar-benar Playlistnya banyak tuh. benar-benar dari kecil sampai jadi lucu kalau SMA itu teman-teman dengerin ini saya masih aja stuck di referensi musik itu, tapi akhirnya membantu. Maksudnya membantu secara
Vokal juga saya banyak denger lagu-lagu jadul, jadi cara bernyanyi jadul itu dapat gitu karena belajar dari bagaimana kayak misalnya Frank Sinatra bernyanyi. Jadi ketika harus ngambil low note-nya gimana gitu loh. Dengar kalau lokal tuh Bruri, Ebit itu didengerin semua. Macam-macam gitu. Iya. Jadi belajarnya dari situ. Tapi kalau influence musik ya memang mirip akhirnya kayak Sore kita dengerin, No Saleh, terus The Adams, yang kayak gitu-gitulah. Kalau yang lebih kekiniannya ya, yang lebih belakangan yang sering kita dengar itu. Kalau The Adams sudah dengar dari kuliah juga. Cuman kalau yang betul-betul awalnya influence musiknya banyak musik klasik jadul. Gitu. Nah, berarti sampai sekarang ini udah jadi berapa nih lagunya? Kita material udah ada 8 kayaknya. 9 ya, sudah ada 9. Sudah ada 9, tapi cuman maksudnya 9 itu ada yang baru musiknya aja, belum ada liriknya. Ada liriknya mungkin baru 2 bait, jadi masih sambil jalan terus proses kreatifnya. Tapi kalau yang sudah ada isian-isiannya mungkin ada 5 lagu ya. Ada 5. 6 malah ya, 6 lagu. Nah, dari lagu-lagu itu ada tema tertentu nggak sih pas bikinnya? Tema mungkin mostly ya enggak jauh-jauh lah ya. Masih soal apa sih yang paling bermasalah di dunia ini. Yang paling jadi masalah lagi. Atau ada mungkin ingin menyampaikan pesan sesuatu atau berdasarkan pengalaman apa gitu hidup yang di Nggak jauh-jauh soal cinta aja. Memang dilemanya di sini. Beliau yang bikin kayaknya keresahan dari vokalisnya sih. Berarti hidupnya resah terus ya? Enggak juga. Kesal oleh cinta. Bentuk kegelisahannya mungkin ya. Mewakili teman-teman. Ya mostly temanya memang masih seputar cinta sih, Mas. Karena memang itu ya kalau saya melihat cinta sebagai sesuatu yang memang punya energi paling besar ya. Iya, maksudnya kan cinta juga nggak melulu hubungan. Betul. Ya, itu kan laki-laki dan perempuan. Iya. Bahkan ada satu lagu Pijaraya itu yang saya buat liriknya waktu bulan Ramadan, waktu bulan puasa. Itu isiannya pakai rebana? Enggak, liriknya. Oh, liriknya doang. Liriknya, Bos. Terus suasana Ramadannya kita bisa rasakan di lirik itu. Jadi di lirik mungkin bagi beberapa orang melihat lirik itu dalam konteks cinta, tapi ya sudah ya kan interpretasi kan sangat subjektif kan sifatnya. Tapi kalau saya secara personal ketika buat lirik lagu itu jadi pengen puasa gitu ya? Itu betul, Mas. Langsung puasanya tertib. Jadi pengen auto tobat langsung. Tobat brutal langsung lah pokoknya. Tapi kalau saya secara pengalaman pribadi ada experience yang sangat personal ketika bikin lirik itu. Lirik itu karena saya buat di bulan Ramadan. Kalau terdengarnya mungkin seperti lirik lagu cinta biasa gitu. Cuman kalau saya secara personal ketika membuat itu memang ada apa ya namanya pengalaman perasaan yang agak sulit dibahasain. Ya, cuman diwakili lewat kata-kata. Apa contohnya? Apa yang liriknya yang biasa 1 bait 2 bait yang menggambarkanlah keseluruhan lagu yang tadi tuh. Ketika romansa tercipta, rasa tanpa kata. Gitu. Nadir indah merekahkan doa berakhir pada sebuah sabda. Oke. Denganmu tiada duka dan nestapa kayak gitu-gitu. Jadi pengen buka puasa saya ini. Udah masuk ada sabda-sabdanya. Oh gitu. Sekali lagi berat. Surya sinari segala. Itu yang apa judul apa lagunya? Judulnya yang itu ketika. Ketika. Judulnya ketika. Itu mungkin akan jadi rilisan single yang ketiga mungkin ya atau berapa nanti? 4 ya. Ini udah rilis single. Apa sih yang pertama dirilis kemarin? Single kita pertama itu Katakan. Kebetulan yang materinya udah dari setahun lalu sudah ada. Gitu. Itu yang digarap sama Agam sama Ardian awal itu dia. Itu soal apa itu lagunya? Gimana? Iya, keresahan. Kayak digantung gitu masih ini. Iya kamu. Iya Katakan itu ada dua bait, 2 verse lah yang belum keisi gitu loh. Jadi saya selipin 2 verse aja di situ, di melengkapi lah. Jadi lagunya secara lirikal itu lengkap akhirnya dengan masuk. Tapi mungkin itu missing piece-nya kan, maksudnya. Betul. Jadi dilengkapin. Tadi setelah saya lihat liriknya, ada dua verse yang masih kosong, saya isi di situ. Ya memang menceritakan tentang apa ya?
kompleksitas masyarakat kaum urban sebenarnya, karena orang-orang hari ini kan kadang-kadang sulit ya, relasi-relasi yang ada di dalam relasi relasi asmara masyarakat urban hari ini kan seringkali tidak berani menyatakan atau memberikan kepastian kepada pasangannya gitu. Jadi lebih nyaman menjalani hubungan yang sifatnya casual aja gitu loh, nggak ada. Makanya di lagu itu tuh ya, katakan jangan bikin aku nunggu gitu. Iya, enggak Iya, gitu. iya, enggak gitu. Mau enggak. Betul. Kebetulan di liriknya begitu. Jangan mau yang enggak. Jadi itu sebenarnya berusaha kita potret itu fenomena itu di masyarakat hari ini kan memang, makanya sampai muncul istilah macam-macam kayak situationship lah, casual relationship, karena ketidakberanian generasi hari ini itu untuk memberi kepastian dalam hubungan yang mereka jalani. Itu ya dan gitu. Oh gitu. Ada cerita dari nggak Mas Pras ngisinya di lagu itu? Ikut ke bawah nggak sih atau pernah punya pengalaman? Iya enggak itu. Kalau Pras ini lempeng-lempeng aja hidupnya dia Pras. Ya. Gimana? Ada pengalamannya nggak pas? Ya yang ngerasa pas bikin lagu itu ikut-ikut ngisi. Oh, kalau untuk lagu ini secara pribadi nggak ada pengalamannya sih. Oh, nggak ada. Cuma mengisi vokalnya saja. Oh, murni di instrumentalnya. Iya. Tapi nyampe ya pesan. Sampai tapi ya. Nyampe. Terus ada lagi yang lain yang mungkin yang udah ya sama komplitnya seperti katakan yang udah lengkap hitungannya. Ada 4 lagu itu yang kita bawain kemarin juga tadi malam malam di acara itu kita bawain 4 lagu yang memang sudah siap buat dirilis. 4 lagunya. Jadi ada Katakan kita bawakan yang pertama, terus lagu kedua, Ketika, Dalam Diam ada 1 lagu, sama Semerbak Mewangi. Jadi sudah ada 4 lagu yang insya Allah bakal bisa rilis. Oh gitu. Nah, coba kita flashback lagi sedikit. Coba kita ke Mas Pras. Awal mula kenal musik atau kenal alat musik. Gimana sih ketemunya? Dulu main apa pas pertama ketemu? Kalau saya dulu pertama kali kenal alat musik itu mungkin waktu SD mungkin ya, kelas 6 gitu. Jadi bapak itu kayak punya gitar di rumah. Ya diajarin sama bapak main gitar. Jadi belajar kunci basic A, kunci C gitu. Ingat nggak lagu apa kan dulu? Belum sampai belajar lagu, baru belajar kunci basic aja. Kunci ya. Iya, cuma segitu aja dulu awalnya. Terus baru SMP tuh baru mulai belajar lagu karena teman-teman kayak di sekolah kan sering nyanyi-nyanyi tuh di depan kelas. Nah, ngisi-ngisi tongkrongan lah. Ya, ngisi-ngisi tongkrongan. Ya gitulah sampai SMA, karena di SMA banyak kayak lomba band. Nah, ikut tuh. Oh, pernah ikut. Ya, mulai mendalami musiknya ya mungkin waktu SMA mulainya gitu. Itu apa gitar? Jadinya SMA itu ganti-ganti saya pernah jadi vokalis, pernah jadi basis. Bikin band sendiri aja coba. Solo saja sekalian. Dia yang ngisi semua. Tapi akhirnya sekarang di gitar. Sekarang di vokal. Di vokal. Ya, vokal. Jadi ada 2 vokalis kita. Berarti kalau Mas Iwan gimana? Dulu kenal apa sih pertama alat musik? Awalnya memang basic di gitar ya. Memang rata-rata memang. Secara otodidak kan kita memang dulunya memang kita anak tongkrongan. Di mana tempat ada ngumpul di situ. Ada teman-teman yang punya gitar 1 misal. Itu ngumpul semua di situ. Karena memang itu sukanya. Nah, akhirnya begitu bergeser jadi pemain bass, dijorokin nih sama teman-teman karena ada player bass ini di situ, rata-rata gitaris semua. Akhirnya ngalah saya. Saya kan orang yang ngalahan aja. Tapi akhirnya ketemu kan di situ jadi. Akhirnya keenakan seterusnya sampai sekarang. Begitu udah dikembali ke gitar udah nyaman. Ya udah nyamannya di bass aja. Bass malah. Ya, asik. Mungkin lebih oke juga sih kalau di bass. Ada sensasi sendiri nggak gitu ngisi apa ya, kalau bass apa ya nggak fungsinya maksudnya yang Mas Iwan ngerasain selama ini ya, yang katanya dijorokin kan yang pada nggak mau gitu kan, tapi ternyata membuat ada nyaman ketemu apa ya yang ketemu asiknya. Awalnya memang kepaksaan sih. Akhirnya makin lama di awal mungkin proses itu mungkin
di awal mungkin nggak enak kan, yang namanya main bass. Begitu penyesuaian makin kesini makin sudah lebih enak, lebih nyaman kan. Nah, akhir begitu buatlah side project juga sama teman-teman, tapi untuk reguler, main di Gili Trawangan. Nah, di situ juga kita memang lagi bergenre ini reggae. Ya, reggae ya. Cocoknya di sana gitu ya. Coba bawain yang tadi nuansa Ramadan di sana. Iya, karena hidup Iya, juga gitu. kita memang harus reguler dulu kan ngepostnya. Begitu saya balik ke Sumbawa, ya udah berjodoh juga sama teman-teman di sini. Ya udah kita Isinya kita bass push ya, lagi genre yang lainnya lagi. Ya udah dengan tema yang baru lagi, fresh. Karena di bass ini juga butuh apa ya? Butuh kesabaran juga mainnya. Kadang juga kan dari teman-teman juga ada masukan juga. Seharusnya gimana isian yang sesuai sama tema itu kan, gitu. Ya udah ngalir aja dulu, flow aja sih. Kalau Agam gimana dulu ketemu alat musik pertama apa? Saya gitar. Heeh. Saya justru guru gitar saya tuh pertama Bapak Iwan ini. Berarti Agam ini yang jorokin itu enggak? Soalnya kalau sama-sama gitaris pasti kalah saya. Ini guru saya. Oh iya, ya. Malah gurunya Ini dijorokin. guru pertama saya nih main Oh, gitar nih gitu-gitu. dulu. Iya, Mas Gam Iwan ya? nih, ya. Setelah itu Iya, singkat. karena tetangga ya. Tangga. Kampung semua nih. Kampung semua. Gitar sayang. Akhirnya tak seriusin SMP mulai festival-festival SMA. Sampai sempat sih main di Lombok juga 2017 gitu. Di Lokofest kalau nggak salah di Selaparang. Itu udah Akhirnya tetepin yang gitar. mainnya. tetap ya. Gitar dia serius. Beberapa kali ganti band apa? Banyak sih bandnya saya. Beberapa. Itu dah ketemunya pas terakhir sudah capek apa? Top voting ngamen sudah nggak mampu mungkin ngulik lagi. Kalah sama yang baru. Mending bikin lagu sendiri gitu. Sudah jenuh ngisi-ngisi session. Kalau Wengki gimana? Apa ketemunya dulu? Mic duluan apa? Vokal. Di antara semua teman-teman Pijaraya itu saya yang paling nggak punya pengalaman ngeband sebenarnya. Saya nggak pernah punya pengalaman ngeband sebelumnya. Tapi ini kuda hitam loh. Maksudnya betul-betul apa ya? Kalau dulu diajak band-bandan ya ada. Saya mungkin bukan karena saya menganggapnya kalau pernah ngeband tuh pernah ikut apa gitu loh baru. Nah, Ya macam betul. manggung apa gitu ya. Manggung atau apa itu baru saya definisikan saya pernah ngeband gitu. Kalau dulu waktu zaman kuliah misalnya bikin karena dulu ada UKM kampus, saya cuma mainnya di kampusnya kayak gitu-gitu sih enggak. Kalau misalnya seperti teman-teman kan emang jam terbangnya tinggi. Nah, kalau saya instrumen ya basic aja paling gitar yang bisa dimainin standar lah, itu pun enggak. Saya bukan petugas kemiringan seperti teman-teman. Nah, kalau kunci biasa itu harus dengan cara yang tidak biasa nih, enggak bisa saya kalau itu. Jadi saya memang Bermain dengan basic lah ya. bermainnya yang basic-basic aja lah gitu. Tapi saya senang musik memang dari dulu senang musik dan ketika ketemu Ardian juga ayo gitu. Mau isi vokal kamu gitu. Coba aja dulu ya saya. Karena bingung tapi memang bass ini yang paling sulit kita cari. Memang sedikit sekali orang mau main bass. Jadi lumayan sulit kita nyari bass dulu itu. Waktu pas kita ngumpul, siapa ya basisnya, Iya ya. Terus akhirnya Pas ketemu momennya juga ketemu. Mas Iwan. Sebenarnya basis banyak, cuma yang Betul mumpuni juga, dan- betul. Gampang. ya Banyak basis terus Sebenarnya punya banyak bandnya pilihan, sendiri-sendiri Mas. Pak. Oh, gitu. Itu juga masalahnya. Basis banyak tapi udah ada bandnya masing-masing kan. Yang betul-betul basis nganggur nih nggak ada nih yang basis nganggur yang mainnya enak. Syukur ketemu Mas Iwan ya. Ini berarti ngindi ya berarti. Nah, kalau ngindi produksinya gimana lagu-lagunya? Hari ini memang Mas Wahyu kalau saya lihat juga ada pergeseran yang lumayan radikal ya dari cara orang memproduksi sekaligus memasarkan bahkan. Kalau dulu kita produksi musik itu kayaknya harus di apa namanya Studio apalah gitu. yang betul-betul studio yang all set alatnya udah ada drum segala macam. Hari ini dengan teknologi ya, kita di dalam laptop aja kita udah bisa bikin lagu gitu loh. Jadi benar-benar kalau dibilang dapur rekaman ya kita benar-benar bisa rekaman di dapur gitu loh, cuman modal laptop, alat, nyolok ke sound card, nyambung selesai udah gitu kan. Jadi proses memang mengubah sangat banyak cara orang memproduksi karya bahkan
termasuk memasarkannya. Jadi proses produksinya kita di rumahnya Ardian, karena memang Ardian yang produce, jadi alatnya lumayan lengkap di sana. Laptop, alat, dan nyambung main. Udah ada materi ngisi dulu gitar, ngisi dulu bass, misalnya Ardian keyboard, drum, nyicil satu-satu ngisi, habis itu digabungin, baru vokal terakhir tutup, mixing, mastering. Nah, Rekamannya juga di rumahnya Ardian. Berarti produk apa namanya hasil itunya sekarang udah bisa kita dengar di mana aja nih. Nah, itu dia tadi Mas Wahyu, makanya saya bilang bahwa proses itu akhirnya termasuk ke distribusi karya. Dengan adanya digital streaming platform ini kan, DSP ini betul-betul memudahkan kita untuk mendistribusikan karya. Itu juga yang membuat saya semangat gitu bahwa ya meskipun kita posisi di kabupaten, di Sumbawa, kita punya peluang loh untuk didengar karyanya ya, di jangkauan yang lebih luas, karena digital streaming platform itu bisa didengar di mana aja, di belahan dunia manapun selama dia punya akses ke internet kan. Jadi itu yang membuat akhirnya kita wah seru nih kayaknya bikin lagu sendiri, jadi terus produksi karya sendiri, distribusikan sendiri, udah memang serba mandiri hari ini. Makanya nggak heran juga kalau misalnya artis-artis besar bahkan hari ini bukan nggak berani ya, maksudnya lebih memilih untuk mengeluarkan single dulu nggak langsung album gitu loh. Karena memang eranya berbeda, masanya berbeda ya. Makanya single dulu deh gitu. Nah, kalau dulu kan sekali jebret album karena memang harus orang rilisan fisik kan. Ya. Itu satu, kedua dulu juga proses memproduksi karya dari itu mungkin juga kan. Ya dari label dan harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Jadi kalau ndak ya ibarat kita nyetak lah ya Mas ya. Kalau nyetak satuan yang nyetak lebih banyak kan lebih murah banyak gitu, lebih murah borongan. Nah, ya mungkin sama prinsipnya dengan memproduksi musik. Jadi daripada keluar masuk studio satu ya mending sudah ada materi jebret langsung gitu. Apalagi kalau misalnya label kan kalau dulu ya saya mau misalnya memproduksi kamu, misalnya menggayat kamu untuk label saya, tapi kita harus siapin materi itu minimal 3 album Pak, bukan cuma 1 album gitu loh. Jadi betul-betul sudah ada materinya siap masuk jebret langsung. Hari ini ndak kita bisa ngeluarin single dulu satu keluar cicil lagi, garap satu keluar cicil lagi gitu. Jadi lebih mudah. Makanya ndak heran juga akhirnya banyak kita tahu atau kita dengar lagu-lagu yang one hit wonder aja. Gitu loh. Jadi satu lagu langsung viral gitu. Habis itu kita nggak tahu lagi lagunya dia yang lain apa gitu misalnya. Ya, itu salah satunya karena efek dari digital streaming platform itu. Jadi sebenarnya itu juga nggak membatasi orang kan, maksudnya semua bisa. Iya semua bisa. Sangat ya sendiri pun misalnya. Mas Pras yang tadi kan udah bisa semua kan. Ya, bikin sendiri aja gitu kan. Bisa betul. Bikin sendiri misalnya kayak gitu. Nah dengan tadi ya ini kan realitanya kan. Berarti Pijaraya ini bermusik untuk apa sih gitu? Apa sih makna bermusik bagi Pijaraya gitu? Bisa dari siapa kita mulai coba? Dari yang paling ujung sana gitu. Kayaknya saya diwakili sama Ya Pak. Wakilin aja Mas Lengki. Hajar Mas Lengki. Tiap orang pasti punya opini kan. Nggak apa-apa. Apa sih mungkin selama ini kan arti musik lah. Sampai akhirnya kan ketemu sama teman-teman lagi, terus akhirnya bikin band, akhirnya artinya mungkin ada nggak sih makna bermusiknya gitu yang mungkin Mas Pras rasain sekarang kan. Kalau dulu misalnya kan cuma di rumah main-main sendiri, sekarang udah ngeband, berarti saya udah mau bermusik mau apa misalnya kayak gitu. Gimana? Apa? Makna musik buat kamu ngomong tapi frasa. Musik. Mungkin bukan bandnya tapi musiknya itu sendiri. Iya. Nggak ada masalah. Kalau musiknya itu sendiri kan bagian dari berekspresi atau mengungkapkan rasa gitu ya. Masuk barang. Dan musik itu kalau secara pribadi saya rasa itu hal yang nggak pernah bisa saya tinggalin. Kayak pernah ada suatu momen saya tidak ada instrumen musik 6 bulan, sekitar 7 bulan, karena waktu itu saya lagi di pedalaman gitu ya, di hutan, terus sama sekali tidak ada alat musik dan susah juga, cuma bisa nyanyi-nyanyi aja. Itu terasa hampa gitu. Waduh. Gak ada alat musik. Terus selalu kembali untuk bermain musik.
Artinya pernah terpisah kan, tapi Ya, akhirnya kembali lagi gitu. Iya. Jadi Kayaknya kayaknya udah musik udah sulit hidupnya. ditinggalin. Udah hidupnya Mas Pras gitu ya. Ya. Kalau Mas Iwan gimana sampai harus kan mainnya udah di pulau nge-reggae gitu kan yang ya Iya. artinya udah reguler kan, main reguler apalagi gitu. Kembali lagi untuk project ini, saya kembali lagi untuk kuatin di temanya dulu kita. Untuk memang goalnya kemana, ya udah dulu. Kita sepakatin komit, begitu dari teman-teman udah mau goal, ayo sekalian berangkatnya kita kesini aja gitu. Kebetulan juga kalau di Sumbawa untuk wadah kita untuk mengekspresikan kita untuk musik segala macam mungkin masih kurang apresiasinya. Ya mungkin mau coba dulu mengapoi untuk main di provinsi dulu. Kebetulan dari teman-teman juga kan mau coba dulu. Ya itu. Kalau Mas Agam gimana? Apa ya, kayak saya kayaknya Apa sih musik bagi saya gitu? musik bagi saya itu relaksasi kayaknya. Terapi. Terapi saya. juga. Nah, benar-benar kalau penat tuh saya kalau penat saya dengerin yang pengen denger lagu yang pengen saya dengerin langsung kayak los aja gitu. Kayak ya relaksasi terapi kalau saya untuk musik. Pernah nggak sih ada di momen apa gitu yang low sekali gitu? Iya kadang. Sampai akhirnya ketemu feel itu loh. Ya kadang kalau saya apa ya bahasanya galau ya. Saya Galau langsung parah putar ya. lagu yang paling ini. Saya pengen nangis misalnya ya. Saya setel lagu yang misalnya yang saya pengen denger. Yang bikin ya Mama pasti nangis. ya. Biar keluar emosinya. Biar keluar. Agak habis itu ya. Dalam juga Anda ya. Tahu. Nanti bisa kita coba dengar ya lagu-lagu karyanya menggambarkan apa. Kalau Mas Wengki, Ya, emang musik menyentuh setiap manusia itu kan dengan perasaan tuh. Kalau Agam mungkin melihat itu sebagai relaksasi, Pras melihat itu sebagai bagian dari hidupnya. Mas Iwan juga melihat musik memang sudah ya harus lebih punya manfaat ke orang. Ya, saya merangkum itu semua. Kalau di saya secara pribadi ya musik ya meditasi. Jadi dalam segala keadaan memang nggak bisa. Musik ini kan bukan cuman apa ya, suara angin, burung itu ya musik juga gitu loh. Jadi ya memang ada di sekitar kita. Suara itu kan ada di sekitar kita. Getaran-getaran itu kan ada di sekitar kita. Karena musik nggak mungkin ada tanpa getar kan. Jadi selama sesuatu itu masih bergetar, segala hal masih bergetar ya pasti akan ada musik. Kalau lagi pengen bertapa itu dengar ya musik. Nah itu yang pada akhirnya setelah musik ini menyentuh personal kita masing-masing, kita mulai berpikir untuk membuat bagaimana musik ini juga punya sentuhan sosial. Jadi berdirinya band Pijaraya ini tidak hanya untuk memfasilitasi kebutuhan emosional setiap personil Pijaraya, tapi juga bagaimana supaya Pijaraya ini kemudian punya dampak secara sosial. Seperti yang Mas Iwan bilang tadi bahwa di Sumbawa kita memang struggle, kita kesulitan untuk tumbuh. Jadi kultur musik di Sumbawa itu, atmosfer dan iklim bermusik di Sumbawa sudah sangat redup. Itu juga kenapa makanya kita bilang tadi kita keluar dengan nama Pijaraya. Kita berharap bisa jadi, ya kalau ndak bisa nyala matahari minimal nyala lilin-lilin deh di Sumbawa gitu loh. Maksudnya supaya ada lagi geliat musik di Sumbawa. Kita sudah terlalu lama vakum, kita sudah terlalu lama tidak dilihat di dalam peta musik. Nggak usah bicara nasional, provinsi pun Sumbawa udah terlalu sering dilewati gitu loh. Nah, apa yang membuat itu tidak ada kan itu yang kita berpikir lagi, bahwa memang jangan-jangan nggak ada pelakunya. Ada juga pelakunya mungkin tidak cukup berani untuk keluar dari pakemnya misalnya, tidak cukup berani untuk mengeksplor genrenya, tidak cukup berani untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman atau perkembangan industri musik atau perkembangan dunia musik yang ada di dunia di internasional misalnya. Padahal kalau kita berkaca dari sejarah, Sumbawa itu termasuk daerah yang sangat adaptatif sebenarnya dan sangat terbuka dengan perkembangan musik bahkan di level internasional, di skala nasional. Saya ambil contoh ini Mas, di Sumbawa itu zaman kerajaan tahun 1825 itu kita sudah punya band jazz di Sumbawa. 1825 Sumbawa itu sudah punya grup musik jazz, namanya Jolly Jazz of Sumbawa.
Bayangkan, tahun 1825 Sumbawa itu sudah punya band jazz. Yang dimana kalau kita tarik lagi lebih jauh sejarahnya jazz itu, resminya ya, sejarahnya jazz itu di New Jersey kalau nggak salah itu tahun 1817. 8 tahun setelah jazz pertama kali muncul di Amerika, 1825 pengaruh influence itu sudah sampai ke Sumbawa. Bahkan Sumbawa udah punya band jazz di tahun itu. Jadi kalau berkaca dari sejarah kan seharusnya kita bisa menghikmati sejarah itu bahwa kenapa kok Sumbawa akhirnya tidak berani terbuka, tidak berani beradaptasi terhadap sebanyak mungkin genre musik gitu loh. Supaya pelaku-pelaku musiknya juga semakin banyak dengan berbagai macam genre gitu kan. Nah, dari pelaku-pelaku musik yang terus tumbuh, mungkin baru akhirnya iklim musiknya terbentuk. Panggung sudah semakin banyak karena pelakunya juga ada. Jangan yang di Sumbawa selama ini yang membuat tidak ada panggung-panggung musik ya karena pelaku-pelakunya juga terbatas. Ada panggungnya siapa yang main gitu itu kan. dia, ada panggungnya gue yang main siapa gitu. Ada yang main tapi panggungnya nggak ada juga ya sama kan. Jadi memang ya itulah kehadiran Pijaraya secara sosial kita harapkan untuk itu supaya selain itu juga, selain untuk membentuk kembali iklim musik di Sumbawa yang sudah terlalu lama memasuki masa suram, kalau kita bisa bilang masa suram ya, regenerasi juga mas, gitu. Yang akhirnya ada adik-adik yang di bawah ini kalau misalnya pengen main musik, ada yang mereka look up gitu loh, ada yang mereka lihat siapa ya, gitu nah, yang bisa jadi role modelnya misalnya. Jadi saya bilang juga sama teman-teman bahwa kita harus terbuka dengan siapapun, adik-adik atau siapa yang mau belajar, ya kita terbuka, bukan close group, merasa diri eksklusif itu yang jangan. masanya Pijaraya look up-nya ada nggak yang sekarang? Ya yang itu, bisa di look up gitu? Apa karena kekosongan tadi? karena kekosongan itu, gitu loh. Misalnya kayak Agam aja, Agam guru gitarnya ini Pak, gitu loh. Ada yang dia look up gitu paling tidak, ada yang dia lihat, karena kan memang jarak umur dengan Agam kita 6-7 tahun mungkin bedanya. Jadi anak adik-adik 6-7 tahun di bawah kita ini gimana kalau misalnya mereka pengen bermusik, ya saya harus lihat siapa yang harus saya belajar kemana gitu loh. Nah itu makanya saya bilang sama teman-teman, kita nggak boleh merasa diri eksklusif atau apa, nggak terbuka aja sama adik-adik yang misalnya mau belajar. Jadi ketika ada nama Pijaraya, dan ada ya ternyata band kayak gini di Sumbawa misalnya, pengen belajar, misalnya pengen tahu, ya kita terbuka untuk adik-adik kalau misalnya mau belajar. Jadi regenerasinya juga jalan, kita nggak akan kesulitan lagi misalnya mencari basis atau mencari gitaris, mencari drummer, karena memang pemainnya juga banyak gitu loh mas. Jadi itu sebenarnya misi yang mau dibawa untuk Pijaraya juga, kenapa kita semangat untuk bikin band ini. Jadi tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan memfasilitasi kebutuhan personal dan emosional setiap personil. Ya itu kan akhirnya juga misi sosial. Kolektif kan, setiap Betul. ini punya itu terus digabung jadi Pijaraya ya. Jadi tujuan kolektifnya. Dari tujuan kolektif betul. Bahkan orientasi bisnis mungkin ya tetap sih kita butuh ya, karena Pijaraya juga butuh biaya operasional segala macam. Itu tidak kita letakkan di awal, meskipun kita tetap membutuhkan itu. Kita tidak letakkan itu sebagai sesuatu yang prioritas dan kita harus ambisi betul ngejar, itu enggak. Having fun sih, bersenang-senang untuk kebutuhan personal, biar bagaimanapun musik ini adalah tempat kita relaksasi, meditasi, di sisi lainnya ada efek sosialnya. Syukur-syukur bisa disuka lagunya, bisa dinikmati dengan banyak orang, terus dari situ ada dampak secara ekonomi bagi kita, ya kita bersyukur. Jadi kan maksudnya ada kerjaan lain juga kan, misalnya Mas Bengki apa sambil dosen ya? Ya, kalau saya kebetulan alhamdulillah. Pak Agam kayak gitu-gitu apa yang Masing-masing ya? Masing-masing ada profesi. Masing-masing ada ini sendiri. Kerjaan. Ada kalau gitu ada nggak sih bukan tujuan akhir sih, ya tujuan lah yang mau dicapai lah kalau gitu. Ya mungkin tadi yang secara filosofis, secara misi ya, secara bisnis apa sih yang dicari Pijaraya, mungkin gitulah. Ya saya sempat ngobrol sama teman-teman ya, bahwa Pijaraya ini selain tempat kita bersenang-senang, karena saya ingat sekali ada salah satu senior saya pernah bilang ke saya, waktu saya cerita saya mau bikin band. Beliau orang Malang, kebetulan punya studio di Lombok juga. Nah, kebetulan beliau juga yang membantu kita bikin artwork ini. Ini kan artworknya singlenya Pijaraya, namanya Mas Alta Rifan. Dia punya studio namanya Fire Studio. Saya ingat sekali kata-katanya Mas Alta. Mas Alta bilang begini ke saya, proses yang paling penting dari proses berkesenian itu adalah kamu jangan lupa menjalaninya dengan senang. Gitu loh. Itu yang paling pertama. Dan itu saya catat, oh iya betul. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini tempat kita bersenang-senang dulu. Proses kreatif itu harus dilakukan dengan bersenang-senang.
itu yang jadi pijakannya. Karena kalau misalnya proses kreatif kita jadikan pijakannya itu bisnis, kita akan gelisah, Pak. Maksudnya gimana nih, gimana? Bukan berarti tanpa arah ke situ, enggak. Jadi pijakannya itu tetap harus, ya kita lakukan ini semua dengan bersenang-senang. Karena kalau tidak dengan bersenang-senang, kita akan cepat lelah, jenuh kan. Kalau bersenang-senang kan kita seperti bermain ya. Kalau kita seperti bermain itu dia cenderung lebih permanen, Tapi kalau bisnis ketika ketemu gagal di sini, udah nyerah langsung gitu. Nah, pijakan bersenang-senang itu dulu, kemudian tetap kita rancang bahwa tetap nih kita harus menjalaninya meskipun dengan senang-senang tapi serius gitu loh. Sersan lah, serius santai gitu loh. Jadi tetap ada misinya untuk ya udah kita cicil dulu, rencananya sudah ada 4 lagu nih, materi sudah ada 9, yuk album yuk gitu misalnya. Jadi tiap ngumpul, yuk album yuk. Sudah lama nggak ngumpul misalnya, udah saling kontak, yuk progres. Nah, ngumpul lagi, garap lagi. Dan kita taruh target misalnya, bisa ngeluarin album nih misalnya awal tahun depan gitu loh. Bisa rilis album, materi sudah ada, tinggal kita royok-royok lengkapin, selesai. Nanti setelah ada album mau diapain ya kita pikir lagi nanti gitu loh. Jadi 1-2 langkah yang di depan aja dulu nih yang dijalani nih gitu. Tahu-tahu ada ajakan dari teman main di Lombok, ayo gitu. Pintu mana yang terbuka ya kita masuk. Ada kesempatan main. Ya fleksibel gitu. Main. Yang betul-betul kita kita cari harus manggung di sini enggak juga gitu maksudnya. Ya dijalani ya prosesnya begitu ya. Banyak orang kadang-kadang tidak betah berproses itu karena sudah memasang ekspektasi yang tinggi, terlalu ambisi. Bukan berarti tidak ada ambisi, salah juga. Ya, paling tidak kita tahu arahnya mau kemana. Album. Saya bilang sama teman-teman, mungkin seru deh kayaknya kalau tahun depan ngintip-ngintip peluang bisa main di MotoGP atau di MXGP misalnya. Ngintip-ngintip aja dulu gitu. Dibayang-bayangin aja dulu gitu. Nggak ada masalah. Kalau Mas Iwan gimana yang hitungannya kan sebelumnya tiap hari main gitu kan. Nah, akhirnya sekarang punya band, apa yang mau ditargetkan lah yang dicapai gitu. Udah biasa kan dulu main tiap hari gitu kan. Sekarang ngerjain proyekan terus gitu. Kita memang harus fokusnya bersentuhan sama apa yang kita bisa salurin untuk generasi kita ke bawah. Itu dulu. Karena pergeseran kita sekarang ini kan memang untuk fokus apresiasi untuk musik ya, rap musik. Sekarang untuk anak-anak sekarang kebanyakan bergesernya mereka ke game online segala macam. Betul. Udah fokusnya ke situ. Ya udah kita kembaliin lagi mood itu. Paling tidak kasih alternatif lah ya. Alternatif lagi, kita hidupin lagi. Ya udah, benar. Kita pancing lagi. Artinya kan di sini juga kita juga senang, akhirnya juga ada feedback juga yang lainnya. Meskipun juga bukan soal angka dulu. Karena kita nanti akan dilema juga di situ nanti. Betul. Bakal stuck kita kalau masalah kita bahas untuk masalah angka ini itu. Ya udah ngalir dulu. Kita betul katanya Mas Wengki bilang, pijakannya memang harus kuat kita di situ, bersenang dulu. Nanti untuk masalah angka tuh bakal jadi menyusul itu. Ya, rezeki ngikut itu betul. Makanya itu betul yang dibilang Mas Wengki tadi. Itu dulu pijakannya gitu. Arahnya lainnya kemana pun juga nanti sudah aman dah. Yang penting di internal kita udah kuat, sistem itu pasti bakal kuat juga nanti. Agam gimana Agam? Masternya dapat tambahan nggak? Agam ini di grup ini sebagai perekat juga sebenarnya. Mood boosternya begitu ada teman yang lagi longgar atau gimana, paling kuat hubungin teman-temannya Gadin. Kalau Pras gimana? Koordinator. Awalnya kan diajak-ajak, mungkin sekarang malah mau pengen ngajak-ngajak gitu. Ya. Ada nggak yang pengen di achieve gitu? Saya mengikuti tujuan kolektifnya aja. Tujuan kolektifnya betul. Nah kalau gitu kita Tribuners ya, nggak lengkap kayaknya kita ngundang Pija Raya nih kalau nggak main. Iya. Ya kan, boleh lah 1-2 lagu. 1-2 ya nggak lagu juga sih. Padahal secukupnya lah gitu. 1-2 baris. Enggak 9-10 lagu toh. Boleh nanti tinggal di atau katakan bebas. Boleh dibantu. Closing nanti udah closing mereka yang tutup pakai lagu. Boleh. Ayo. Ya dah.
Berarti Nanti closing. potong ya. Nanti kan dikat ya. Ah, Gitar sebelah. Enggak pakai gitar. pakai sih. Tapi masa tiba-tiba langsung ada gitarnya? Ya biar closing dulu dah. Closing aja lah, nanti kamera. Ayo kasih dulu Oh iya dah. gitarnya. Masih ada? Agak Masih ada. tipis-tipis dah. Baik, Tribuners, itu dia tadi Yang main siapa? Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pijaraya 1989. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan Amin, amin. lancar usahanya, terus manggung-manggungnya bisa sukses. Tribuners, kita kembali lagi di berita komunitas berikutnya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Sebelum kita tutup, kita dengarkan lagu dari Pijaraya. 1, 2, 3. Segala tawa cumbu rayu itu hadirkan pintu tak menentu teka-teki misteriku dari kata-katanya itu. Katakan saja tidak bila tak ada rasa yang sama. Katakan saja tidak bila semuanya biasa saja. Katakan saja iya bila kau pun juga merasakan apa yang ku rasakan. Jangan sampai ku menunggu